Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab Mazmur pasal 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, seminggu ini kami lalui dalam penggembalaanmu. Ada rumput hijau, air tenang, dan juga lembah kelam yang kami lalui. Di semua pengalaman itu Engkau hadir, menuntun, menghibur, menjaga kami. Pagi ini kami hadir di hadirat-Mu untuk bersyukur, menyembah, mengangkat hati kami, memandang kemuliaan-Mu. Angkat suara kami untuk memuji kebesaran-Mu. Berkatilah jalannya ibadah ini. Berkatilah kami semua. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi, saudara-saudari kasih Tuhan. Pada minggu ini kita kembali untuk beribadah, untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, pada pagi ini kami serahkan semua kehidupan kami. Serahkan semua kondisi keadaan kami dan pergumulan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pagi ini Tuhan, Roh Kudus pimpin kami, agar kami dapat jawaban dari-Mu. Kiranya Tuhan mengurapin hamba-Mu, pakai bibir hamba-Mu untuk menyampaikan setiap sabda firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita, Tuhan Yesus adalah jawabanmu. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Injil Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam hidup dunia zaman sekarang, dunia yang penuh dengan media sosial, siapapun yang hidup dalam dunia ini pasti memiliki masalah-masalah. Yang tidak mempunyai masalah hanya mereka yang sudah tidak ada di dalam planet bumi ini. Maksudnya, mereka yang sudah kembali ke pangkuan Bapa yang di surga. Namun, bagi kita yang masih ada di dalam bumi ini, diberi kesempatan untuk menghirup udara di bumi ini. Sampai saat ini, kita mendengar khotbah pada hari ini, saya pastikan saudara memiliki masalah-masalah. Entah masalah pribadi, entah masalah keluarga, entah masalah relasi dengan orang lain, entah masalah usaha, entah masalah pekerjaan, entah masalah jodoh, dan banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Kita mau tanya siapa, mana masalah kita? Kita bertanya kepada diri kita. Kita pun gak ngerti kenapa masalah satu selesai, satu datang lagi. Bahkan barangkali masalah dengan profesi atau pekerjaan Anda. Apapun itu namanya. Maka saudara-saudari punya masalah yang banyak. Penyebab masalah itu yang menimpa sangat bervariasi. Bisa karena keterador kita sendiri, bisa juga karena ulah orang lain, bisa juga karena situasi di luar keadaan kita, bisa juga kondisi ekonomi dunia yang tidak stabil. Dalam setiap masalah, saudara-saudari, yang kita hadapi tentu kita membutuhkan jawaban.
Mungkin saudara pada hari ini yang mengalami sakit penyakit yang tidak ada kunjung kesembuhan. Saudara juga butuh jawaban. Saudara-saudara membutuhkan solusi. Saudara membutuhkan jalan keluar terbaik. Itulah yang Anda inginkan, bukan? Melalui khotbah ini, saya memberitahukan kepada saudara, jawaban saudara ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Setiap persoalan saudara, jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa demikian? Pertama, karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara-saudari. Yesus mengasihi saudara dengan kasih yang sempurna. Dia rela memberikan nyawanya untuk menembus dosa-dosa saudara. Itu sebabnya dia mau menanggung setiap persoalan dan masalah saudara-saudara alami. Pertanyaannya ialah, apakah Anda mau datang kepadanya? Apakah Anda mau berdoa dan memohon hikmat darinya untuk menemukan jawaban atas masalah saudara? Saya sebagai pendeta mendorong saudara untuk berdoa sekarang. Lihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara-saudari. Saudara kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan. Dia penguasa dalam hidup kita. Dia tahu segala sesuatu tentang Anda. Dia tahu cerita Anda. Sebelum Anda lahir ke bumi ini, Tuhan sudah mengenal Anda. Persoalan sekecil apapun, tidak ada yang bisa tersembunyi bagi Tuhan. Segala kuasa ada padanya. Karena Dia adalah Tuhan yang menguasai hidup kita, maka Dia punya jawaban atas persoalanmu, saudara. Karena Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10b. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara kasih Tuhan. Tuhanlah sumber hidup saudara-saudari. Tuhanlah sumber berkat saudara-saudari. Berkat jasmani maupun berkat rohani mengalir dari Tuhan bagi saudara-saudari. Dialah jawaban bagi saudara-saudari satu-satunya. Maka dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudari kasih Tuhan, apapun persoalan saudara hadapi pada hari ini, kalau kita menyertai Tuhan dalam setiap langkah, pasti kita akan mampu dalam menghadapi apapun yang terjadi. Karena kita jalan bersama Tuhan. Karena Dia yang mencipta kita. Di dalam bumi ini ada dalam genggam kuasanya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, jawaban semua yang saudara inginkan, masalah apapun saja, jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara kasih Tuhan, Yesus jawaban atas persoalan keselamatan saudara. Matius pasal 1 ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan namakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Setiap orang yang membutuhkan keselamatan. Jelas. Dialah yang bisa menyelamatkan kita. Melalui dosa-dosa kita. Dialah yang bisa mengampuni kita. Setiap orang sama membutuhkan keselamatan. Hidup dalam dunia ini hanya sementara. Masa apapun yang saudara-saudara hadapi, itu semua sementara. Karena ada masalah yang besar yang saudara akan hadapi, yaitu surga dan neraka. Maka kita membutuhkan jawabannya ada sama Yesus. Banyak ajaran mengajar tentang keselamatan.
Tetapi sesungguhnya sampai kapanpun keselamatan tidak akan kita dapati. Karena kita berusaha meraih dengan kemampuan kita sendiri. Keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan akan dianugerah Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mulai Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus adalah satu-satunya jawaban untuk pengampunan dan keselamatan yang kita butuhkan saat ini. Dialah satu-satunya berhak menghapusi dosa kita, karena dia telah mati untuk kita. Dia satu-satunya punya kuasa untuk menghapuskan segala dosa kita pada hari ini. Karena dia adalah Allah. Karena Yesus jawaban atas persoalan keselamatan kita. Untuk apa kita cari jalan lain? Untuk apa saudara berusaha untuk mencari keselamatan dengan cara saudara? Saudara tidak bisa memberi keselamatan dengan kemampuan saudara. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Karena pintu keselamatan ada di dalam Yesus. Karena pintu keselamatan adalah Yesus. Manusia hidup penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran, penuh kegelisahan. Yesuslah adalah jawaban tentang persoalan ketakutan manusia. Ketakutan adalah perasaan yang banyak menghinggap manusia di dunia ini. Tuhan Yesus mengetahui banyak orang yang dilanda dengan ketakutan. Banyak hal yang terkadang menjadi alasan untuk orang merasa takut dan khawatir. Bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Karena itulah Yesus datang ke dalam dunia ini. Untuk menjadi jawaban atas persoalan ketakutan yang dialami oleh banyak manusia di bumi ini. Saudara-saudari kasih Tuhan. Yesus juga jawaban atas semua persoalan hidup manusia. Banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sering banyak orang merasa depresi, stres, dan putus asa. Sesungguhnya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan, tidak ada alasan untuk mengalami ketakutan dan depresi. Karena Yesus adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Di mana Matius pasal 1 ayat 23. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara kasih Tuhan, semua tercatat di dalam Alkitab tentang Yesus. Maka dialah jawaban buat kita. Tuhan kita adalah Allah yang Immanuel. Mengapa kita harus khawatir? Mengapa kita masih khawatir? Saudara-saudara kasih Tuhan, banyak wanita dalam kondisi kehidupan mereka. Mungkin pernahkah membayangkan betapa sulitnya seorang wanita dan dengan beratnya ketika dia menikah menjadi seorang ibu atau istri yang sesungguhnya. Sehingga banyak alasan menyebabkan mengapa ada wanita ranjang yang memutuskan tidak menikah. Mungkin mereka membayangkan hal-hal yang menyusahkan, membingungkan akan terjadi dalam rumah tangga mereka kelak. Lebih baik saya hidup seperti ini saja. Ini kata-kata yang sering kita dengar. Bisa bebas, tidak ada yang mengatur, tidak harus tunduk kepada suami, tidak harus mengasuh dan merawat anak, antar jemput anak sekolah, belum lagi memikirkan uang sekolah setiap tahun. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat sekarang itu angka pernikahan di Jepang, wah, sangat rendah. Bahkan sekarang di Tiongkok juga seperti itu. Banyak wanita tidak mau untuk menikah. Kita Indonesia mungkin budayanya beda. Kalau di Amerika yang setahu saya,
wanita umur 30 tahun masih muda. Kalau di Indonesia, wanita umur 30 tahun sudah termasuk tua. Jadi harus cepat-cepat sebelum umur 30 harus menikah. Itu culture budaya. Di Amerika 40 baru nikah, itu biasa. Itu adalah sesuatu yang baik. Anda mungkin salah satu dari sekian ibu istri yang telah mulai perjalanan yang berpikir bahwa menjadi ibu itu adalah pengalaman yang penuh keharuman bunga mawar. Atau malah mimpi-mimpi indah dalam rumah tangga berjalan tidak seperti kenyataannya. Anak 2 tahun yang super aktif, ketika dia remaja, udah mulai susah diatur. Usia muda yang merasa sudah dewasa, mau jalan sendiri. Waktu anak saya 2 masih kecil, saya ajak kemana pun mau. Sekarang semua dewasa. Sekarang kedua sudah dewasa, diajak, gak mau. Kecuali ada kepentingan untuk dia. Kalau gak ada kepentingan, dia gak mau. Mungkin Anda sedang merasa hidup seperti sebuah wadah yang kosong dan tidak ada harapan lagi. Mungkin stres mulai menghampiri Anda. Setiap seorang ibu tentu ingin menunjukkan kasih, tidak marah-marah, tidak cerewet, sabar kepada anak-anak. Tapi kenyataan lebih sering mengecewakan, bukan? Apakah masa-masa ini yang saya sebut Anda sedang alami? Mungkin masalah Anda sangat serius, ringan atau bersifat sementara. Tetapi intinya kita semua pernah mengalami waktu-waktu di mana kita butuh pertolongan. Sering kita hanya melihat masalahnya, lupa bahwa di dalam Yesus ada jalan keluar. Inilah jalan keluarnya ketika kita bersama Yesus. Jadi langkah pertama untuk kita bisa menjadi seorang ibu yang merdeka ialah berseru-seru kepada Tuhan di dalam doa-doanya. Ceritakan apa saja yang Anda itu utarakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Entah itu kecewa, entah itu keletihan, entah itu ketidakmampuan, keputusasaan, kesedihan, kegembiraan, sukacita, rasa syukur. Pokoknya setiap unek-unek yang dalam hati saudara, saudari, ayo ceritakan kepada Tuhan. Melalui doa-doa. Mungkin kita tidak bisa cerita kepada teman. Kita tidak bisa cerita kepada keluarga kita. Karena sangat mengganjal di hati kita. Ingat, Yesuslah adalah jawaban untuk kita semuanya. Semua jawaban ada di dalam Yesus. Gak usah kita cari siapapun. Tidak ada satupun orang bisa nolong kita. Tidak ada satupun orang bisa kasih solusi. Karena Dialah Tuhan Immanuel yang selalu menyertai kita. Saudara, saya berikan satu renungan ilustrasi. Jika kita memasukkan seekor burung elang ke dalam sebuah kandang ukuran 2x2 meter. Dan di bagian atapnya terbuka sekalipun. Namun tetap saja elangnya tidak bisa terbang. Ternyata seekor elang hanya bisa mulai terbang dari tanah dengan berlari lebih dahulu sejauh 3-5 meter. Tanpa sarana untuk berlari, seekor elang tidak mampu terbang dan akan terjebak selamanya dalam kandang kecil yang tanpa tertutup. Jika seekor lebah jatuh ke dalam cangkir kopi yang terbuka, juga akan tetap di sana sampai mati, kecuali jika kita tidak tega Anda keluarkan dia. Lebah tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya, melainkan ia akan terus berusaha mencari jalan keluar melalui pinggir dekat dasarnya. Mencari jalan di mana tidak ada jalan, hingga ia menghancurkan dirinya sendiri. Nah, ternyata banyak dari kita juga seperti burung elang atau lebah itu. Bergumul dalam masalah. Fokus terus pada masalah kita. Mengeluh terus sampai akhir frustasi sendiri. Sadarkah
bahwa jawaban dari masalah kita adalah selalu dari atas, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, menengadahlah, ucapkanlah doa, lepaskanlah landasan dalam bertindak mencari solusi. Lakukan lagi dengan terus-menerus berjuang dalam doa. Selalu ada pengharapan yang baru dalam hidup. Ambillah waktu yang khusus untuk bersaat teduh dengan Tuhan Yesus Kristus. Rasakan dan alami serta dengarkan suara-suara Tuhan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang terus-menerus akan menuntun saudara-saudari melewati masalah-masalah hari-hari depan saudara-saudari. Ingat, di dalam hidup ini ada solusi, bukan tertutup. Ada solusi, jawabannya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayo mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Apapun kondisi keadaan saudara, apapun keadaan saudara, apapun masalah, seberat apapun, mari kita, mata hati kita menatap ke atas. Karena di atas ada Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui janjinya selalu menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau berikan kami jawaban. Setiap persoalan, permasalahan, pergumulan yang kita sedang alami, Engkaulah adalah jawaban buat kita semuanya. Sehingga kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Kita hanya bisa mengeluh. Tapi hari ini kami dapat jawaban. Engkau mengajak kami untuk mata hati kita tertuju kepadamu. Karena Engkau berjanji selalu menyertai kita. Kira kasih, karunia dan kemurahan-Mu menyertai kami. Kami letakkan semua persoalan kami dalam hidup kami dalam kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, dalam kondisi keadaan saudara hari ini, apapun masalah saudara, apapun kepedihan hati saudara, apapun kesusahan saudara, segala hal, ingat jawabannya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya Tuhanlah ada jawaban buat saudara. Berlutut di hadapan Tuhan, mengambil waktu saat teduh, menceritakan semua isi hati saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan selalu memberikan jawaban pada saudara. Tuhan Yesus memberkati.